Sahabat Bina Tunggal, kita berada di stasiun LRT Revo, di mana kita membawa 300 mahasiswa dari 3 daerah, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, yang mana mereka hari ini belajar tentang transportasi publik, dan kemudian belajar tentang LRT, kemudian belajar tentang TOD, dan belajar tentang Artificial Intelligence. Dan ada 3 perusahaan yang hari ini bekerja sama. Pertama adalah PT Telkom Indonesia, Kereta Api Indonesia, kemudian didukung oleh PT Kira Propetindo, Revo. Hari ini kita akan naik dari Revo ke Duku Atas dan balik ke Bekasi. Oke, mari kita saksikan semua apa yang akan dilakukan oleh seluruh mahasiswa. Sip. Sahabat Bina Tunggal, kita baru saja mengakhiri suatu acara yang sangat luar biasa. Bahkan ini yang pertama di dunia. Kenapa saya katakan pertama di dunia? Karena hari ini ada sejarah yang terjadi di Indonesia. Ada 300 mahasiswa dari 11 kampus mewakili wilayah. Seluruh mahasiswa mendapatkan suatu presentasi yang begitu luar biasa. Di sini hadir pada kesempatan ini ada Pak Yusrodi sebagai Direktur Pentahelix dan Pak Henry dari PT Telkom, ada Pak Adiman dari Bina Tunggal, dan mewakili pengelola pendidikan Pak Jaiman dari Yayasan Bina Tunggal. Nah, kita akan mengulik sedikit apa sih sebenarnya kira-kira acara ini, kemana arahnya dan bagaimana manfaatnya dan bagaimana dampaknya terhadap dunia pendidikan, bahkan untuk Kota Bekasi, bahkan untuk Indonesia. Pak Yusrodi, suatu luar biasa ya. Kok bisa Pentahelix melakukan acara ini, Pak? Ini adalah salah satu kegiatan orientasi studi lapangan yang dilakukan oleh 11 kampus dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang. Nah, konsentrasi kita saat ini adalah naik LRT bersama 300 mahasiswa dalam kunjungan lapangan 11 kampus se-Bekasi dan Karawang. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana para mahasiswa kita memberikan ataupun juga diberikan pembekalan ataupun juga pengalaman untuk naik LRT bersama-sama. Dan ini adalah salah satu upaya bagaimana perguruan tinggi yang ada di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang selain melaksanakan perkuliahan kampus merdeka pun juga merupakan salah satu pengalaman tersendiri bagi mahasiswa kita.
Oke, berarti kita tahu bahwa acara ini adalah merupakan implementasi daripada program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Nah, di ketempatan sebelah saya ada orang kampus nih. Pak Adiman, STT Bina Tunggal salah satu kampus tertua di Kota Bekasi ya, khususnya teknologi. Nah, kita lihat bahwa LRT itu kan lebih identik kepada bukan saja pelayanan publik, tapi merupakan identik dengan teknologi. Bagaimana kira-kira menurut Bapak ya, ke depan ini nanti kampus-kampus di Bekasi ini bisa bekerja sama dengan 3 perusahaan ini? Bagi kami dari Bina Tunggal bahwa ini sangat bermanfaat. Pertama adalah untuk menambah wawasan mahasiswa kami dalam hal bidang-bidang prodi-prodi yang terkait ya. Dalam hal ini mekanikal untuk mesin maintenance ya dari LRT, kemudian juga teknik informatika, sistem informasi dari prodi kami, dan juga elektro dari prodi kami juga, itu kalau dalam hal LRT. Kemudian tadi ada presentasi juga dari Telkom itu mengenai AI. Itu sangat berguna pengenalan buat wawasan mahasiswa kami, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sahabat Bina Tunggal, ayo kita saksikan apa komentar mahasiswa pada acara ini. Kita lihat cuplikan di bawah ini. Jadi hari ini kita senang banget ya dapat program dari LRT buat ngunjungin secara gratis juga, ketemu banyak mahasiswa, jadi bisa saling kenal, terus bisa tahu kerjasama KAI sama Telkom. Iya benar. Kita senang sekali gitu langsung dari KAI-nya langsung mengundang kita dari kampus Pelita Bangsa, diundang untuk bisa ngikut dalam acara ataupun kegiatan di LRT ini. Ya harapannya dengan adanya kegiatan ini mahasiswa itu bisa diberdayakan. Mahasiswa itu bukan hanya menjadi ajang sesuatu yang hanya diundang saja, melainkan mahasiswa juga bisa ditarik untuk bisa diikut sertakan menjadi tim dalam perencanaan ataupun masuk ke dalam sistem untuk bisa membantu tim-tim yang ada di LRT ini. Seperti itu. Sahabat Bina Tunggal, kita lihat di sini tadi bahwa antusias mahasiswa begitu optimis ya terhadap acara ini. Bahkan tadi dengan membahas namanya artificial intelligence, ini bahwa oleh Pak Henry membuat mahasiswa semakin mengerti bagaimana bahwa sekarang ini robotik menjadi sangat penting dalam kehidupan manusia. Pak Henry, bagaimana Telkom sekarang ini masuk kepada dunia pendidikan, khususnya mahasiswa menjadi lebih kompetitif? Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih besar-besarnya pada Pentahelix, Profesor Benny dan rekan-rekan dari 11 universitas di Bekasi Kerawang ya. Jadi materi yang saya coba sampaikan pada hari ini adalah untuk menambah wawasan saja. Bagaimana teknologi AI sudah berkembang begitu pesatnya sehingga kita mengharapkan agar teman-teman mahasiswa itu ready dalam menghadapi persaingan yang ada. Telkom sendiri di sini kita membangun digitalisasi di mana kami ditugaskan selaku BUMN bukan hanya connectivity, namun kita juga akan mengembangkan diri ke arah digitalisasi untuk mendigitalkan Indonesia. Mendigitalkan Indonesia ya? Dalam artian kita bukan hanya berangkat dari sisi telco, tapi kita juga sudah masuk merambah ke ekosistem lain, baik itu kesehatan, commerce, logistik, fintech, sampai dengan edukasi, dengan berbagai inovasi yang kami lakukan di bawah umbrella LIPS yang di-lead oleh direktur kami Pak Jrin Rasid, di mana digitalisasi Indonesia ini benar-benar diharapkan Telkom bisa membantu mempercepat proses yang ada. Kalau dengan Profesor Benny mungkin tahu kita mengembangkan padi UMKM untuk membantu UMKM Indonesia, terutama di daerah Bekasi sini dengan berbagai inisiatif yang ada, di mana nanti kita akan melakukan digitalisasi untuk kesehatan di Bekasi Raya ini dan Kerawang. Kemudian kita juga akan nanti kita sampaikan juga ke digitalisasi di edukasi untuk smart kampus. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan 11 kampus yang ada saat ini dengan teknologi yang sudah kita kembangkan. Oke, terima kasih Pak Henry. Satu pesan yang saya dapat headline ini adalah PT Telkom Indonesia siap bekerja sama dalam program digitalisasi kampus yang akan dilakukan untuk 11 kampus. Bagaimana? Siap? Siap. Nah, saya akan tanya nih, yang terakhir,
Biasanya kampus oke, tapi biasanya penyelenggaranya nggak mau. Nah, kita pesan di sini ada yayasan nih, Yayasan Bina Tunggal, Pak Adi Jaiman. Bagaimana Pak Jaiman? Apakah penyelenggara semua kampus-kampus di Bekasi yang diwakili oleh Bapak ini siap nggak bahwa dengan adanya kerjasama dengan Telkom kita akan digitalisasi, namanya digitalisasi edukasi? Terima kasih Prof. Ben. Artinya bukan hanya oleh Telkom, artinya semua perusahaan yang memang berada di wilayah atau perusahaan pusat yang memang berwenang terhadap wilayah kita. Karena yang saya tahu memang Pentahelix ini ya kan dengan Aptisi kan itu kan wilayahnya adalah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kerawang. Betul. Saya pikir ini daerah yang strategis Prof. Ben. Sekarang pemerintah pusat menghadirkan kita LRT. Bulan depan pemerintah pusat menghadirkan kita kereta cepat yang melewati areal kita. 5 tahun ke depan itu sudah ada MRT yang melewati daerah kita. Dari Tomang kepada Medan Satria. Rasanya kita akan banyak dihadirkan itu teknologi-teknologi yang saya berharap sebagai penyelenggaraan perguruan tinggi yang bekerja di sana, yang magang di sana itu adalah warga dan mahasiswa di areal kita sebagai warga Kota Bekasi yang bisa bekerja di sana, Pak Beni. Prof. Ben. Itu Prof. Ben. Artinya kita mendukung sekali ya kan program yang dilaksanakan oleh Prof. Ben dan Pentahelix. Saya pikir ini sesuatu breakthrough ke depan dan mudah-mudahan ya nggak cuma di sini saja. Terus dikembangkan program-program memang yang baik dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya perguruan tinggi. Terima kasih Prof. Ben. Ya, terima kasih Pak Jaiman. Nah, hari ini kita melihat begitu antusiasnya baik dari Aptisi ataupun dari Pentahelix, Telkom, kemudian ada perguruan tinggi dan penyelenggara perguruan tinggi bahwa Indonesia adalah Indonesia yang siap merubah Indonesia dengan transformasi teknologi, tetapi yang terutama memajukan kompetensi pendidikan Indonesia dengan sungguh-sungguh adanya link and match antara dunia pendidikan dan industri. Oke, Kampus Bekasi, World-Class Indonesia maju.